tentang Nabi Yunus yang marah. Allah menceritakan tentang Zunnun atau Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah dan dia lari ke kapal yang penuh muatan. Di tengah perjalanan terjadilah badai besar. Para awak kapal panik dan memutuskan untuk melemparkan sebagian muatan kapal dan penumpang agar kapal tidak tenggelam. Untuk melemparkan penumpang ke laut dilakukanlah undian. Sampai 3 kali undian tetap saja nama Yunus yang terpilih, dan akhirnya Yunus pun dilemparkan ke laut. Atas perintah Allah, seekor ikan paus menelan Nabi Yunus bulat-bulat tanpa mengunyahnya. Di dalam kegelapan perut ikan paus itulah akhirnya Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, berjumpa lagi kita pada kajian yang ke-72 kali ini. Alhamdulillah atas izinnya sehingga kita senantiasa dikaruniai kesehatan dan kelapangan akal untuk senantiasa membaca hikmah-hikmah yang sangat banyak yang Allah hamparkan di bumi dan jagat semesta raya ini. Pada kesempatan yang hikmat ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk melihat salah satu sisi dimensi diri kita yang sering sekali berkolaborasi dalam melahirkan laku diri yang menggiring rasa kepada anggapan merasa benar. Kita sudah beberapa kali menyinggung sisi dimensi tersebut dalam kajian-kajian yang lalu, yaitu dimensi jiwa kita. Jiwa yang condong kepada nafsu dan nafsu condong kepada keburukan. Dan pada kajian kali ini akan kita bahas mengenai satu laku hasil dari kolaborasi antara jiwa dan nafsu tersebut, yaitu marah atau amarah, dengan judul kajian Marah Sesuai Tuntunan Syariat Islam. Sahabat sekalian, secara umum marah atau amarah ini dinilai sebagai laku yang buruk. Pertanyaannya, apa benar mutlak demikian? Mari kita telaah lebih dalam. Marah atau amarah dapat dipandang dari dua sudut pandang. Perspektif yang pertama adalah dilarang dan perspektif yang kedua adalah justru keharusan. Kita mulai dari sudut pandang pertama. Marah itu dilarang dengan alasan keburukan. Rasulullah pernah bersabda bahwa marah adalah perbuatan setan. Atas alasan ini, Rasulullah melarang marah kepada semua umatnya. Rasulullah SAW bersabda, Qala Rasulullah SAW, Inna ghadabu minas syaitani, wa inna syaitana khuliqa minan nar, wa innama tudfa'un naru bil ma'i, fa iza ughdiba ahadukum falyatadda. Yang artinya, dari sahabat Atiyah ibnu Sa'ad As-Sa'idi berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya marah itu perbuatan setan, dan setan itu diciptakan dari api, dan sesungguhnya api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Karena itu, apabila seseorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Larangan marah pun dicontohkan oleh Rasulullah ketika ada seseorang yang kerap memprovokasi dan memfitnah keluarganya. Dalam sebuah kisah lain, Abu Bakar sendiri pernah bersumpah untuk menghukum Mistah karena selalu memprovokasi dan memfitnah putri Nabi serta sang istri yaitu Siti Aisyah pada peristiwa Hadisul Ifki. Namun Nabi Muhammad SAW bahkan melarang dan meminta Abu Bakar untuk menggandakan bantuannya. Dengan melihat peristiwa tersebut, sikap Nabi Muhammad SAW sendiri menggambarkan dirinya yang selalu mendahulukan ampunan daripada menjatuhkan hukuman. Sahabat sekalian,
Imam Al-Ghazali menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meredam amarah dengan menggunakan ilmu, yakni pertama, mengingat ayat Allah dan atau hadis Nabi tentang keutamaan menahan amarah, memaafkan, bersikap ramah dan menahan diri, sehingga diri terdorong untuk menggapai pahalanya dan mencegah dirinya untuk membalas serta dapat memadamkan amarahnya. Kemudian yang kedua adalah menakut-nakuti diri dengan siksa Allah bila ia tetap meluapkan amarahnya. Apakah diri akan aman dari murka Allah di hari kiamat, padahal diri ini sangat membutuhkan pengampunan. Kemudian yang ketiga, menakut-nakuti diri tentang akibat dari permusuhan dan pembalasan, bagaimana sergapan musuh untuk membalasnya, menggagalkan rencana-rencananya, serta membahagianya musuh saat kita tertimpa musibah. Padahal seseorang tidak bisa lepas dari musibah-musibah. Takut-takutilah diri sendiri dengan dampak atau buruk amarah di dunia, bila ia belum bisa takut dari siksa di akhirat kelak. Kemudian yang keempat, berpikir bagaimana buruknya muka ketika marah. Bayangkan bagaimana raut muka orang lain saat marah. Berpikirlah tentang buruknya marah di dalam dirinya. Berpikirlah bahwa saat marah diri seperti anjing yang membahayakan dan binatang buas yang mengancam. Berpikirlah untuk menyerupai orang ramah yang dapat menahan amarah layaknya para nabi, wali, ulama, dan para bijak bestari. Berilah pilihan untuk diri, apakah lebih memilih serupa dengan anjing, binatang buas, dan manusia-manusia hina, ataukah memilih untuk menyerupai ulama dan para nabi di dalam kebiasaan mereka. Agar hati ini condong untuk suka meniru perilaku mereka jika kita masih menyisakan satu tangkai akal sehat. Kemudian yang kelima, berpikir tentang sebab yang mendorongnya untuk membalas dan mencegah dari menahan amarah. Semisal ketika dalam hati terdapat bujuk rayu setan. Sesungguhnya orang ini membuat kita lemah dan rendah serta menjadikan kita hina di mata manusia. Maka jawablah dengan tegas di hatimu, aku heran denganmu, kamu sekarang mencemoohkanku karena sedangkan kamu tidak mencemooh dari kehinaan di hari kiamat. Kamu tidak khawatir dirimu akan hina di sisi Allah, para malaikat dan para nabi. Ketika ia menahan amarah, maka seyogyanya menahan amarah karena Allah. Yang demikian itu bisa membuatnya agung di sisi Allah. Sahabat sekalian, ketahuilah bahwa perkara emosional dari sisi negatif yaitu amarah yang biasanya dipicu oleh anggapan merasa benar sendiri. Ini perkara yang manusiawi, karena jangankan manusia biasa seperti kita, dari jajaran nabi juga disasar oleh perasaan amarah tersebut, sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadabana asifa qala bisama khalabatumuni min ba'di a'ajiltum amra, yang artinya, dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Surah Al-A'raf ayat 150. Dan amarah juga mensasar Nabi Yakub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aina minal huzni fa huwa kazim, yang artinya, dan dia Yakub berpaling dari mereka, anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka cita terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Surah Yusuf ayat 84. Amarah juga mensasar Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa zannuni idza haba mughadiban fa dhanna alan naqdira alaihi wa nada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 87. Jika kita perhatikan redaksi ayat-ayat yang menceritakan tentang marahnya para nabi tersebut, terlihat bahwa marahnya para nabi sangat terkendali karena berpegang kepada tali Allah. Berbeda dengan marahnya orang-orang fasik, zindik, dan kafir. Sebagaimana yang Allah ceritakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswadan wa huwa kazim, yang artinya,
Padahal apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam atau merah padam dan dia sangat marah. Surah An-Nahl ayat 58. Dan di ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum may yalmizuka fi shadaqati wa in u'tu minha uradu wa in lam yu'tau minha izahum yaskhatun. Yang artinya, dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Surah Taubah ayat 58. Dari kedua ayat ini dapatlah kita pahami bagaimana warna amarahnya orang-orang jahiliyah dulu, cerminan juga orang-orang akhir zaman yang fasik dan zindik, di mana amarah mereka didorong oleh nafsu semata. Mulai dari raut muka yang memburuk, sikap yang tak wajar, serta lisan yang kasar, membalut amarah mereka yang menggambarkan rupanya setan. Dan mereka tidak akan bisa menghilangkan amarah mereka itu. Justru amarahnya yang membakar dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Marah yang seperti ini yang dilarang itu. Tidak dengan amarahnya orang-orang mukmin yang bertobat atas amarah mereka, karena sikap mereka tersebut Allah akan menghilangkan kemarahan di hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yuhibbu ghaiza qulubihim wa yaqubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Yang artinya, dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin, dan Allah menerima tobat orang yang dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Surah Taubah ayat 15. Dan juga ciri-ciri orang mukmin itu adalah mereka sangat pemaaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina yajtanibuna kabiral ismi walau fawakisa wa iza maqadibuhum yaghfirun. Yang artinya, dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Surah Asy-Syura ayat 37. Jadi dari sudut pandang pertama bahwa amarah atau marah adalah keburukan, terbagi menjadi dua. Marahnya orang tak berilmu, yaitu orang-orang fasik dan zindik. Kemudian marahnya orang-orang yang tersalah, yaitu orang-orang mukmin. Sahabat sekalian, sekarang masuk kepada sudut pandang atau perspektif yang kedua, yaitu marah atau amarah yang harus. Ini terdengar tak biasa. Kenapa harus marah? Wajar saja kalau terdengar tak biasa. Soalnya hal ini terkait erat dengan amar ma'ruf nahi munkar. Di akhir zaman ini sudah jarang orang mengamalkan amalan ini dengan maksimal, karena lebih memandang kepentingan, baik itu kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Jadi sikap marah itu tidak juga selamanya buruk atau negatif. Manusia diperbolehkan marah, asal marahnya ditempatkan pada hal yang benar. Misalnya, marah saat melihat kemungkaran di depan mata. Terhadap kondisi seperti ini kita boleh marah, bahkan harus marah. Asalkan marah itu karena Allah, bukan marah karena hawa nafsu. Kita marah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Apabila manusia marah karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan menjadi manusia yang dikasihi oleh Allah. Misalnya, rasa marah itu muncul dalam hatinya saat melihat hukum Allah diabaikan dan dilanggar, atau tatkala dia melihat atau menyaksikan perbuatan dosa-dosa besar, perbuatan keji dan keharaman merajalela, zina terang-terangan, kemaksiatan terang-terangan di depan matanya, dan dikomplitkan pula dengan kemunafikan orang-orang fasik dan zindik di sekitarnya. Ini adalah ladang jihad amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang imannya masih baik kalau mendapati kondisi semacam ini, pastinya dia akan marah, karena memang harus marah, karena Allah juga marah. Di akhir zaman ini banyak orang yang fasik dan zindik. Kalau mereka dikasih tahu atau diingatkan tentang penyimpangan akan syariat Islam yang dia lakukan, mereka akan berkilah, baik itu perkataan, gurauan yang tak patut, zina kecil hingga besar, perbuatan keji dan mungkar. Biasanya orang-orang yang demikian tidak menyukai orang yang memberinya peringatan, atau kalau ada yang mendengarkan hanya pura-pura mendengar, yaitu bagi mereka yang munafik. Setelah wejangan berlalu, mereka tetap melakukan penyimpangannya. Inilah realitas akhir zaman ini, yang dilengkapi pula dengan mereka yang awam, tidak mau meminta wejangan kepada orang yang berilmu agama dengan baik, karena nyaman bersandar di keawamannya. Terhadap orang-orang yang demikian, maka kita wajib marah, minimal marah dengan sikap. Karena orang yang tidak marah menyaksikan penyimpangan dan kemaksiatan yang berlaku terang-terangan di depan matanya, maka itu adalah ciri-ciri orang yang rusak imannya. Sangat berpotensi celaka di dunia, terlebih di akhirat kelak. Bahkan bisa saja lebih celaka dari orang yang bermaksiat yang disaksikannya.
Rasulullah SAW berwasiat kepada umatnya, jangan marah karena urusan dunia, marahlah karena Allah. Jihad di jalan Allah juga merupakan bentuk kemarahan karena Allah, marah ketika melihat kemungkaran dan kekejian. Jihad dengan sikap, yaitu tidak ridho atas perbuatan orang-orang yang fasik, orang-orang yang bodoh dalam urusan agama, selalu berbuat dosa, berbuat maksiat dan keji, juga bermuslihat dalam urusan duniawi dengan cara menjual atau mengatasnamakan agama. Orang-orang yang munafik bermuka dua, hanya berteman dengan orang-orang yang menguntungkan baginya atau yang bisa dimanfaatkannya, kendati dia sendiri adalah berfiil parasit di dalam hablum minan nas. Kita wajib marah kepada orang-orang yang demikian, karena hakikat marah kita terhadap mereka adalah untuk kesuburan iman dan takwa kita sendiri sebetulnya. Karena ketika kita mengingatkan orang lain karena Allah, maka efek positif terbesarnya adalah buat diri kita sendiri. Sebab perkara orang yang kita marah kepadanya, apakah dia tobat atau tidak, itu adalah Allah punya urusan. Dan orang-orang musyrik yang menyembah hartanya, jabatannya, keluarganya, pekerjaannya, dan semua duniawinya dengan mengabaikan kewajibannya untuk menyembah Allah adalah orang-orang yang selalu melanggar hak-hak Allah. Terhadap orang-orang yang demikian, sebagai orang yang imannya masih baik, maka orang-orang yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah dan melanggar hak-hak Allah adalah kita juga wajib marah kepada mereka. Sahabat sekalian, Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa marah jika persoalan pribadinya diganggu. Namun manusia suci ini marah saat melihat agama Allah diabaikan. Nabi pun tak pernah menghukum seseorang karena pelanggarannya terhadap beliau, kecuali jika melanggar hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak dua pilihan diajukan kepada Nabi kecuali beliau memilih yang termudah di antara keduanya, selama tidak berdampak dosa. Tapi jika itu dosa, maka beliau menjauhi keduanya. Dan demi Allah, beliau tidak pernah menghukum seorang karena sesuatu yang dilakukannya terhadap beliau, kecuali jika larangan-larangan Allah dilanggar, maka beliau akan menjatuhkan hukum karena Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah. Agar hati tenang, maka jalani hidup ini sesuai dengan kitabullah dan tuntunan Rasulullah. Kita boleh marah, bahkan harus marah, asalkan kemarahan kita itu semata karena Allah. Karena Allah marah dan murka terhadap perbuatan orang-orang yang menuai dosa, dan terhadapnya kita harus marah. Karena marah yang demikian adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Marah dengan cara memperingatkan dengan tegas, atau mencontohkan perbuatan yang seharusnya dia lakukan, atau dengan diam bermakna. Selanjutnya, serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dari saat ini saya mengajak kepada teman-teman semua, mulai saat ini kita mampukan diri kita untuk menjaga dan menempatkan amarah kita. Sikap mampu menjaga dan menempatkan amarah adalah termasuk ciri-ciri dari manusia yang bertakwa. Orang yang bertakwa pastinya akan marah ketika melihat orang-orang di sekitarnya mengabaikan ketaatan dan ketakwaan, dan marahnya bukan karena nafsu tapi karena berilmu. Tetapi orang yang rusak imannya dan tak bertakwa, maka dia tak akan peduli ketika orang-orang di sekitarnya abai akan takwa. Namun dia akan marah ketika duniawinya terganggu. Dia marah karena nafsu, karena ia tak berilmu. Semoga kajian ini mengilhami dan membawa kebaikan yang banyak, dan juga semoga Allah meridai. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.